warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang kami hormati Bapak-bapak utusan dari Polresi Provinsi yang kami mengundang tadi, Bapak Haji Martoni. Alhamdulillah kami sudah menelpon beliau juga dan meminta dukungan beliau untuk hadir, dan alhamdulillah beliau mengirimkan utusannya, bapak-bapak yang kami tidak yang sudah tidak asing lagi. Ada Pak Hasan Basri, ada Pak Deka dan Pak Tulus. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk hadir di sini dengan kebaikan yang berlipat ganda tentunya, karena kita berada di sini, ini adalah cabang olahraga berkuda yang berbeda tentu dengan olahraga-olahraga yang lainnya. Semua olahraga insya Allah baik dan sehat, gitu ya, menyehatkan dan baik. Tetapi ini diperintahkan langsung dari surat Al-Anfal, dari Allah langsung, ayat 60, dan diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang banyak. Jadi ini berbeda. Tentunya jika kita luruskan niat, kita dapat dunia dan akhiratnya, Masya Allah, Allah lipat gandakan kebaikan. Kemudian kami juga berterima kasih dan sangat respect kepada Ketua Bapak Ketua KONI, Bapak Anies Mursil, yang bersedia meluangkan waktu yang mau hadir acara muscap kita ini. Jazakallah khair, wa barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati, Allah muliakan juga. Tentunya apa-apa yang direncanakan, diagendakan oleh KONI Kota Pekanbaru khususnya, itu semakin baik, semakin positif, semakin berjaya, dan nama Pekanbaru hendaknya semakin gemilang gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Anies bisa menjadi Ketua KONI Provinsi Riau. Insyaallah, amin, amin. Allahu Akbar. Karena beliau ini visioner. Baik, dan sahabat-sahabat kami dari stable Savana Stable, teman-teman Savana Stable, Masya Allah, dari Opera Stable, dari Alvaris Stable, dari Cangkuni Stable, Sungai Siak Stable. Sungai Siak Stable. Oh, Sungai Siak Stable. Ya, Pak Indra. Siap. Alfurusan tapi tidak datang, kita undang juga. Di Pekanbaru ini tumbuh stable, Masya Allah, sudah cukup banyak. Tetapi kita sering sekali buat event, tapi teman-teman dari stable yang baru tampil untuk hadir bertanding itu baru Savana Stable kayaknya, sama Opera Stable. Mudah-mudahan nanti stable-stable lain bisa eksis untuk ikut bertanding. Ya, ahlan wa sahlan. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua tentunya dimuliakan Allah. Karena kami selalu bertanya kepada teman-teman, ketika mengamalkan sunnah berkuda ini, apa yang didapatkan? Gitu. Ketika yang baru belajar, kemudian sampai mengamalkan sunnah ini, mereka bercerita banyak. Allah muliakan dengan cara yang macam-macam. Gitu. Termasuk sahabat kami dari Savana Stable, kami pernah tanyakan, gimana? Oh iya bang, betul. Gitu. Ternyata memang barokah dari berkuda ini luar biasa. Gitu. Agar tujuannya apa? Untuk bertambah keimanan kita makin yakin kita di jalan yang benar. Jangan lupa kita terus bersalawat, bersalam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas kita mengamalkan sunnah ini, kita juga layak diberikan syafaat. Karena sunnah ini sunnah yang ditekankan. Maka sahabat-sahabat kita, ulama-ulama yang kami temui, begitu kita ketemu sama ulama-ulama itu, apa yang mereka katakan? Sungguh sudah selesai tanggung jawab kami, beban kami, ketika kami harus melaksanakan sunnah ini, antum sudah mensiarkannya. Jika belum ada, terbeban buat ulama. Nah, itu kata ulama. Ulama-ulama mengatakan terbeban, karena sunnah ini belum ada yang menyiarkan. Sunnah berkuda ini, perintah untuk berkuda ini penting, tapi kami belum mampu, karena padatnya ilmu agama yang beliau sebarkan untuk ilmu tentang berkuda ini belum tersebarkan. Karena beliau ulama-ulama banyak sekali yang mengerti dan paham dan mengatakan terima kasih kepada kita yang mensiarkan sunnah ini. Baik, kita hadir di hari ini tentunya dalam rangka muscap. Kami minta maaf sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian karena muscap yang hari ini kita laksanakan ala koboi. Karena memang kita ini para koboi. Kita para koboi dan kita
kumpul di sini menyaksikan koboi-koboi para latihan. Jadi berbeda. Sengaja kami buat tidak sama seperti organisasi lainnya, karena supaya tune in, supaya makin klop apa yang kita laksanakan dengan apa yang kita lihat itu sejalan. Tanda beriman seseorang apabila perkataannya, perbuatannya, dan di hatinya itu sama. Jadi insya Allah hati kita di kuda, kita juga yang kita lihat kuda, yang kita lakukan juga berkuda. Demikian mudah-mudahan kami berada di Pekanbaru ini sedikit kami ulas. Pertama, tahun 2014 kami sebelumnya tahun 2008 kami bersama Ustadz Somad. Hari-hari kami menyupiri Ustadz Somad dari subuh sampai zuhur sampai asar sampai maghrib, sampai isya, sampai subuhnya lagi kami keliling. Dari Pekanbaru ke Dumai, Ekduri, Dumai, kemudian ke Upuy, kemudian ke Kampar. Kami menyupiri beliau, dan sembari dalam perjalanan terus kita mengambil ilmu dari beliau, dan beliau juga menyampaikan kerisauannya tentang olahraga ini. Pondok pesantren hari ini olahraganya bola saja. Akhirnya beliau katakan, coba pelajari kuda. Waktu tahun 2014 kita belum berlatih kuda, tapi ketika beliau hari-hari memotivasi itu, bismillah, kita mengazamkan diri untuk terjun mendalami soal kuda ini. Qadarullah, kami lihat di internet, kami dipanggil dari Blitar itu untuk mewakili Riau dalam daurah berkuda. Pertama kali daurah berkuda di Blitar, Jawa Timur. Itu dihadir oleh Ustadz dari Makkah, Ustadz Sofyan Nur. Beliau semoga dirahmati Allah, jasa beliau untuk mengembangkan sunnah ini. Jadi ketika kami dipanggil ke beliau, itu unik. Pertemuannya adalah pertemuan dihadirkan semua orang yang berhubungan dengan kuda. Semua orang yang berhubungan dengan kuda hadir. Kemudian kita membahas kitab demi kitab. Salah satu contoh, misalnya dalam kitab itu diterangkan bahwa sesiapa yang berkuda ini Allah jamin lumbung padinya tidak pernah kering. Bentuk jaminan Allah lumbung padi bagi orang yang mengurus kuda itu seperti apa? Agar bertambah lagi keimanan kita, maka dihadirkan orang-orang yang melakukan pemeliharaan kuda-kuda. Kalau kita panggil pengusaha kuda, kita lihat ya wajar lah. Akhirnya dipanggil lah tukang delman. Tukang delman bercerita. Oh, dia langsung bercerita azamnya begini. Pak, ini kuda kok keramat. Nah, gitu loh kasar. Kuda ini keramat. Kalau ada maksiat, hancur Pak. Tak ada maksiat, selamat. Nah, jadi saya tidak pernah berutang. Saya tidak pernah berutang, berlebih tidak, tapi berutang tidak. Berutang tidak, berlebih tidak. Tapi dapur kami ngebul terus. Nah, itulah bentuk jaminan. Kemudian ditanya kepada pengusaha, apa mungkin ada hubungannya, kata pengusaha ini. Dulu bapak saya melihara kuda, kemudian pindah kudanya ke saya, kemudian saya pelihara. Karena sibuknya usaha saya, kuda ini saya jual karena nggak sempat mengurusnya. Kuda ini saya jual. Setelah saya jual, ya Allah, usaha saya hancur usaha. Sampai akhirnya kerinduan itu ada lagi, saya usahakan dekat dengan kuda kembali. Ketika saya dekat dengan kuda kembali, usaha saya baik lagi. Sampai hari ini usaha saya lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu alam, apakah itu ada hubungan dengan kuda? Kata Ustadz Sofyan Nur, wah, ya itu dia. Jadi inilah, karena kuda ini perintah ada dalam Al-Quran dan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada sekitar 225 hadis yang tidak pernah diulas oleh para ulama. Karena ini hadisnya spesifik. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri-ciri kuda yang terbaik. Nah, begitu. Jadi ini sedikit intermezzo, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita semua yang hadir. Kami asbab karena perintah dari ulama kita menyuruh untuk mendalami soal kuda ini, kemudian kami berazam tanpa pikir panjang, kami membeli dua ekor kuda, jantan dan betina. Bayangkan ketika membelinya itu betul-betul tidak ada ilmu. Mendatangkan kuda, kemudian kuda itu nggak tahu makannya apa. Beli kuda sepasang, nggak tahu makannya apa, nggak tahu kandangnya seperti apa, nggak tahu cara naiknya seperti apa. Begitu sampai dengan kuda itu, ini naiknya gimana? Udah akhirnya naik tanpa pelana. Setiap naik jatuh. Kemudian memberi makan kuda itu nanya ke mana-mana. Ini cara ngasih makan kuda gimana? Bayangin coba.
Allah pandaikan. Memang Ustadz itu bilang Allah akan pandaikan. Benar. Allah datangkan Pak Jafril Bahra dari KONI. Waktu itu ada salah satu pengurus KONI, Pak Marzuki, melihat, kemudian lapor ke Pak Jafril. Pak Jafril, ini ada kuda. Kemudian Pak Jafril datang. Pak Jafril tegur saya. Ini kuda siapa? Kuda saya, Pak. Ini kakek kamu punya kuda, bapak punya kuda? Enggak, Pak. Saya ini mau melaksanakan sunnah, Pak. Gitu. Mau melaksanakan sunnah, Pak. Kata Pak Jafril, kamu udah bisa naik kuda? Enggak bisa, ini lagi belajar, Pak. Harus pakai guru, kata Pak Jafril. Harus pakai guru. Saya datangkan gurunya. Oh, boleh, Pak. Akhirnya Pak Jafril datangkan gurunya, Bapak Bibit Waluyo datang. Bibit Sucipto datang ke Pekanbaru. Ternyata kuda itu bisa jalan mundur, bisa jalan ke samping, ke kiri, ke kanan. Ternyata banyak jurusnya. Itu akhirnya saya ngambil privat, kemudian lanjut belajar ke Detasmen Kavaleri Berkuda, kemudian belajar ke Malaysia, kemudian terus tanding Bogor. Ya, ke Bogor juga Ambil juara. Ya, ikut kompetisi di Bogor, juara 2 di Pegasus. Kemudian tanding, kemudian akhirnya jadi utusan Riau, jadi atlet PON 2016. Kemudian 2017 ikut SEA Games prakualifikasi sampai uji terakhir saya juara 2 se-Asia di SEA Games itu. Kemudian pas mau tanding sebulan lagi, qadarullah saya dicium kuda, akhirnya dirawat sampai 3 kali operasi. Dirawat 3 kali operasi. Kecelakaan ditendang kuda. Ditendang kuda tepat di wajah. Gitu. Begitulah cara mengambil tingkat ilmu profesor di kuda. Jadi harus merasakan tendangan kuda. Alhamdulillah. Saya terus tidak berhenti belajar. Kemudian saya belajar ke Turki, langsung mengambil ke Turki sanad ilmu berkuda memanah, pedang dan tombak. Itu di kampung Sultan Muhammad Al-Fatih di Bali Kesir. Di sana alhamdulillah ketemu dengan para warisan dari generasi para pejuang Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sana hari-hari anak-anak kecil itu main kuda dengan pedang, dengan tombak, dengan memanah. Hari kita belajar di sana sampai tuntas dan kita kembangkan ilmunya di sini. Alhamdulillah sepulangnya kita dari Turki, PP Pordasi mengesahkan olahraga berkuda memanah, horseback archery itu disahkan jadi olahraga Pordasi cabang baru. Dan kita langsung membuat event nasional streaming competition karena masa Covid kita tidak bisa membuat event terbuka, akhirnya dibuat di daerah masing-masing. Alhamdulillah pada saat event itu kita mendapat pernyataan tiga yang terbaik ya. Pertama live streaming terbaik karena live streaming kita itu bagaikan seperti nonton Formula One. Dari atlet mau start, kemudian panah yang ditembak, kemudian finishnya itu semua nampak jelas gitu. Komentatornya juga luar biasa dasar. Kemudian kuda kita yang tercepat. Kuda kita dalam lari 100 meter itu dalam waktu 5 detik. Berarti Savana harus coba tuh sampai nggak 5 detik ke 100 tuh, mungkin bisa jadi Savana yang tercepat nanti. Gitu, jadi 5 detik dalam jarak 100 meter. Nah itu, jadi berkuda memanah ini kita harus melajukan kuda selaju-lajunya dan memanah secepat-cepat. Melepaskan anak panah itu dalam waktu 2 detik dari tempat anak panah sampai melepaskan. Alhamdulillah kita juga mendapat peserta atlet memanah berkuda terbanyak. Yang lain cuma 19, 20, kita 30 atlet. Dan itu pun juga belum hadir ya. Belum hadir semua gitu, belum kumpul semua. Kalau kumpul semua mungkin ada 100 atlet pemanah berkuda yang handal di sini. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, event kita pertama kali yang kita selenggarakan di Pekanbaru selama menjabat dari Pordasi ya. Kita sudah membuat event tahun 2016. Itu endurance, wisata dakwah Okura Endurance Ride Piala Wali Kota. Pertama tahun 2016 itu Wali Kota masih iya apa tidak gitu. Jadi mendukungnya masih setengah-setengah. Ketika 2017 Wali Kota melihat akhirnya mendukung all out. 2018 all out mendukung, luar biasa. Kenapa kita didukung oleh Wali Kota? Event kita endurance ini adalah event
yang satu-satunya ada di Indonesia yang disahkan oleh internasional. Apabila mendapatkan sertifikat dari kompetisi endurance kita, itu kita bisa membawa sertifikat itu ke tingkat internasional. Karena untuk tingkat internasional, untuk ikut SEA Games atau kompetisi internasional, itu kita harus mendapatkan kepangkatan bintang 1. Bintang 1 itu harus sudah pernah 2 kali 40 km, 2 kali 80 km, kemudian terakhir 100 km 1 kali. Nah, sertifikat kita apabila kita mengikuti 2 kali 40 km di wisata Dawapura, maka itu bisa disahkan untuk mendapatkan syarat kepangkatan tadi. Nah, oleh karena itu, event ini dikejar oleh atlet-atlet seluruh nasional. Jadi ketika kita buat event endurance, itu atlet dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semua datang. Aceh, dari Aceh, Medan, Lampung, semua datang ke sini berbondong-bondong, dan mereka profesional. Mereka latihan berhari-hari di tempat mereka melatih kuda-kudanya karena standar endurance ini berbeda. Endurance ini kudanya itu harus sehat. Kudanya itu harus diperiksa oleh dokter. Sebelum tanding diperiksa oleh dokter keadaan kuda, kondisi kuda. Tidak ada luka, tidak ada problem pada jantung. Diperiksa oleh tim ahli dokter hewan. Kebetulan dokter hewan yang memeriksa ini adalah dokter yang mendapat pangkat bintang 3 karena sudah pernah menjadi juri di Dubai. Itu yang membuat kita sedikit bergengsi dan diakui internasional. Kemudian kita sudah membuat event itu, endurance sudah yang ke-5 ya. Mau yang ke-5 ya. Seharusnya tanggal 28 Oktober ini adalah event yang ke-5. Ditunggu-tunggu. Semua atlet sudah bersiap, kuda-kudanya sudah siap. Atlet sudah siap, kuda-kudanya sudah siap. Ada piala Koren, piala Kopolda. Oh ya. Untuk endurance tadi. Untuk endurance kita batal yang ke-5 tanggal 28 Oktober ini kita batal karena problem Covid. Bapak Wali Kota menyampaikan kepada Ketua KONI untuk event nasional mohon ditiadakan karena situasi Covid yang tidak bisa kita menerima tamu-tamu dari luar. Kita harus menahan diri dan kita harus taat terhadap itu. Akhirnya kita tunda event ini, mudah-mudahan tidak lama karena atlet-atlet menunggu. Untuk event endurance ini sungguh berat, kepanitiaannya sungguh berat. Makanya Jakarta, daerah-daerah besar itu nggak sanggup melaksanakan event endurance. Event endurance ini karena dia berkuda larinya ke alam, otomatis penjagaan di alam itu harus banyak. Jadi kepanitiaan itu melibatkan sekitar minimal 150 orang. Jadi besar sekali biaya. Nah, gitu. Jadi makanya tidak mudah untuk ditiru untuk kepanitiaan endurance ini karena perlu tim yang solid yang mau meluangkan diri dan hartanya. Jadi agak berat. Tapi kalau untuk event jumping relatif, bukan kita merendahkan, relatif lebih mudah karena jurinya ada di situ, yang di kuda-kuda juga ada di depan mata. Jadi relatif lebih aman dan lebih efisien untuk pelaksanaan kepanitiaan. Dan kami sudah membuat tahun 2017 Kapolda Cup, show jumping Kapolda Cup dengan mendatangkan atlet-atlet dari nasional juga untuk dites. Harapannya menjadi atlet yang diuji dengan atlet-atlet lokal kita. Jadi mendatangkan atlet luar untuk bertanding dengan atlet kita, karena tidak semua atlet kita bisa tanding di luar. Maka kita datangkan atlet luar supaya tahu rasa gitu. Oh, begini kelas luar gitu. Dan alhamdulillah atlet-atlet kita menjuarai gitu. Dan juara umumnya dari atlet kita. Untuk juara jumping, juara umumnya dari atlet kita. Alhamdulillah, bismillah itu juga karena memang hari-hari anak-anak ini berlatih kuda sungguh-sungguh dan kita terjadwal. Kemudian tahun 2018 ya. 2018 kita buat event dan Rem Cup. Jadi kita menggandeng wali kota sudah, menggandeng Kapolda sudah, menggandeng dan Rem. Nah, ini ketika kita buat acara event triathlon sunnah dan Rem Cup, ini lebih unik lagi karena kita bekerja sama dengan militer. Terus terang sport jantung gitu. Karena dengan cara militer. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau militer mengatakan kepada kami yang kita ingat adalah perencanaan adalah 50% kesuksesan. Nah, jadi kita duduk merencanakan itu harus matang, harus solid. Kalau nggak solid, wah kami disuruh push up. Dahsyat gitu. Jadi ini pelajaran. Kami sampai matang, sampai terperinci, jelas, teknis semua memang betul. 50%, perencanaan itu 50% dari kesuksesan. Jadi kami belajar dari TNI dan event kita viral, datang atlet-atlet dari dalam dan luar negeri.
begitu kita judulnya adalah triathlon sunnah, biasanya triathlon itu berenang, maraton, kemudian bersepeda. Ini kita tambah sunnah, berenang 1 km di danau buatan, kemudian berlari membawa panah. Itu agendanya adalah dari perang zaman dulu ke sport, from war to sport. Itu bawa panah sambil berlari sejauh 4 km, kemudian berkuda 25 km. Itu ya bukan main-main lagi, berkudanya dari Gajah Mada sampai Danau Buatan. Dan yang hadir untuk tanding berkuda itu Bapak Danrem langsung turun naik kuda bertanding. Gitu. Ini fenomenal, kaget semua orang, dan event ini terbilang sukses. Dan ketagihan gitu. Sampai event ini kami didatangin tamu dari Malaysia meminta event ini menjadi event Malaysia. Meminta event ini untuk dibuat di Malaysia. Sampai diminta official untuk berangkat ke sana, kemudian ditawarin dengan sejumlah iming-iming biasa supaya event ini menjadi event kelas di internasional, lebih internasional, karena Malaysia ini mengumpulkan dunia Islam, dunia Melayu, dunia Islam itu di Malaysia itu sudah viral. Jadi hubungan internasional antara negara Islam di Malaysia itu sudah sangat solid gitu. Jadi event ini akan dibawa ke Malaysia, akan menjadi tempat kompetisi setingkat dunia Islam di Malaysia. Tapi qadarullah belum terlaksana sampai hari ini. Kita terhalang event lanjutannya karena ada pemilu waktu itu. Kemudian terakhir terhalang lagi karena COVID. Jadi event ini tertunda, dan ya itulah, kita sekali lagi hanya mampu berupaya. Untuk kami ketika masuk masa COVID ini, kami langsung coba pindah membuka cabang baru di Horsepower di tengah kota ini. Tujuan bukan apa-apa, karena kita sudah dari tahun 2014 di Okura. Ternyata masih banyak kita ketemu orang yang orang itu nggak tahu kalau di Pekanbaru ini ada kuda. Masih aja dibilang, ada kuda di Pekanbaru. Di mana? Padahal kita udah dari tahun 2014. Berarti ini Pordasi belum kerja ini, saya bilang. Pordasi belum kerja ini. Masih publikasi nggak sampai gitu. Banyak pacu kan. Iya. Mana Pordasi ini gitu. Jadi saya pikir kita harus go public, kita harus ambil. Ketika saya datang ke tanah ini, alhamdulillah ayahanda kita yang menawarkan, yang punya tanah ini, itu beliau punya tanah banyak sekali. Akhirnya ketika kita minta ini, beliau bawa kami naik mobil, beliau ajak kami ke tempat tanahnya. Tanahnya ada di Lotemat, belakang Lotemat, kemudian ada di Rumbai, Simpang Palas, kemudian ada di samping ini tempat lumba-lumba, kemudian ada di belakang MTQ. Lokasinya bagus semua. Tapi yang kami sampaikan kepada ayahanda kami itu, ayah, mohon maaf, saya maunya ini ya. Gitu. Jadi ketika kita menyampaikan kepada beliau bahwa keinginan kita ya harus jelas gitu, tujuannya harus satu. Jadi doa kita sama upaya itu harus totalitas. Ketika ditawarkan untuk di pinggir, tidak. Karena misi saya adalah harus menyiarkan untuk urusan kuda ini lebih luas lagi gitu. Jadi harus di jantung kota, Dan alhamdulillah, bismillah, dari mulai Januari kita duduk di Horsepower ini. Kenapa kita sebut Horsepower? Ya, segala prinsipnya adalah mengingatkan orang bahwa kuda ini dalam surat Al-Anfal itu wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Kata Allah, siapkan olehmu kekuatan. Jadi Allah bercerita tentang kekuatan. Ya, Allah bercerita tentang kekuatan, yaitu kekuatan dengan berkuda. Ya, wa min ribatil khair. Wa min ribatil khair. Yaitu dengan kekuatan berkuda. Jelas. Maka kami berangkat dari situ, kami katakan ini adalah horsepower. Jadi segala sesuatu untuk melatih ketangkasan di atas kuda, orang harus ingat ada horsepower. Dan kami sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Somad. Kami sampaikan bahwa misi ini adalah misi seperti yang beliau sampaikan dulu untuk memotivasi kita. Ketika beliau meresmikan wisata dakwah Okura, kami sampaikan juga kepada UAS. Kata UAS akan pasang badan untuk membantu Pordasi Kota Pekanbaru mensiarkan tentang olahraga ini, agar betul-betul menjadi olahraga andalan Kota Pekanbaru. Jadi kalau orang Pekanbaru nggak berkuda, bukan orang Pekanbaru. Demikian kami dari Pordasi Kota Pekanbaru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami belajar
buktinya dari tahun 2014 mulai belajarnya. Jadi tolong bimbing kami, ayahanda kami, Pak Jafril, Bahra, Pak Deka, dan Pak Hasan Basri yang sudah melalang buana di Pacu, Pak Tulus, tolong bimbing kami. Kami anak muda yang tergopoh-gopoh semangatnya, gitu. Perlu ditahan, perlu direm, perlu diingatkan agar berdaya guna tepat pada sasaran, gitu. Dan tidak keluar jalur tentu. Demikian dari kami, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati, Allah memberi keberkahan umur kita semua, dan kita bersama di dunia ini, insya Allah juga kita bersama di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.